Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah kita kembali bersua pada kesempatan kali ini dalam video ceramah singkat bersama HRTI. Dan sebagaimana yang kita rasakan, sebagaimana yang kita ketahui, Bapak Ibu pemirsa yang dimanapun kita semua berada, bahwa tidak lama lagi kita ketahui, kita sadari bahwa ternyata Ramadan itu akan segera meninggalkan kita. Maka ketika kita coba lihat kepada para salaful ummah, para salafus salih terdahulu, orang-orang yang mendahului kita, orang-orang terdahulu yang mereka baik dalam amal-amal saleh mereka, itu memang ketika akhir-akhir dari Ramadan itu seharusnya kita berbahagia karena lebaran atau hari raya Idul Fitri itu sudah semakin dekat daripada kita. Namun di sisi lain sebenarnya ketika kita mencontoh kepada apa yang terjadi atau apa yang menjadi sesuatu yang dirasakan oleh para salaful ummah, salafus saleh terdahulu, mereka sebenarnya justru sangat-sangat sedih ketika menyadari dan mengetahui bahwa Ramadan itu akan segera pergi dari mereka. Lalu sebenarnya apa yang membuat para salaful ummah, salafus saleh tersebut lebih bersedih daripada gembira ketika Ramadan ini akan pergi? Itu karena sebenarnya para salafus saleh, para salaful ummah itu adalah mereka sangat-sangat menyadari bahwa tidak ada satupun garansi dari Allah, tak ada satupun jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tak ada satupun yang bisa menjamin bahwa di tahun depan, di tahun selanjutnya itu mereka akan masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Maka tentu atas kekhawatiran inilah, kekhawatiran bahwa mereka sangat khawatir bahwa ternyata mereka tidak mendapati diri mereka ini akan bertemu dengan Ramadan selanjutnya, sehingga itu yang membuat mereka bersedih dan meratapi bahwa Ramadan ini akan segera pergi dari mereka. Dan akhirnya itu yang membuat mereka benar-benar akan bersungguh-sungguh untuk Ramadan-Ramadan yang tersisa yang akan mereka jalani. Dan ketika Ramadan itu sudah berakhir dan berlalu dari mereka, mereka akan selalu berdoa kepada Allah. Di berbagai riwayat itu bisa kita temukan bahwa para salafus saleh, para sahabat dan para generasi-generasi awal keislaman itu, mereka bahkan di setelah akhir dari Ramadan itu, 6 bulan setelah pasca Ramadan, pasca Ramadan itu mereka selalu berdoa kepada Allah. Yang mereka doakan itu justru tentang amalan mereka di bulan Ramadan. Ya Allah, terimalah amalan kami di bulan Ramadan. Maka ini yang selalu mereka doakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan ketika Ramadan itu telah pergi. Dan ketika mereka menyadari bahwa Ramadan ini akan segera pergi meninggalkan mereka, maka mereka benar-benar akan memperketat ibadah mereka. Mereka tidak akan meninggalkan satupun ibadah-ibadah sunnah. Mereka tidak akan meninggalkan satupun kebajikan-kebajikan pada akhir-akhir dari Ramadan ini. Karena inilah yang sebenarnya dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah memperketat ibadahnya pada 10 akhir dari bulan Ramadan, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada kesempatan sebelumnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudaraku sekalian yang dimanapun kita semua berada, maka yang akan menjadi topik pembicaraan kita pada kesempatan kali ini itu adalah bulan Ramadan itu akan segera pergi, namun tentunya kualitas ibadah kita jangan berlalu begitu saja ketika Ramadan itu benar-benar pergi meninggalkan kita. Maka kita ketahui pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyadari bahwa pada bulan Ramadan ini kualitas dan kuantitas ibadah kita itu meningkat dari tubuh kaum muslimin, dari tetangga-tetangga kita, dari keluarga kita, kita ketahui. Bahkan di antara kaum muslimin itu ada yang tak pernah menyentuh Al-Quran sama sekali, maka Allah berikan hidayah, Allah berikan dorongan dengan hadirnya bulan Ramadan, dengan diizinkannya mereka bertemu dengan bulan Ramadan. Akhirnya mereka selalu membaca Al-Quran, mereka selalu mendekatkan diri dengan Al-Quran. Di antara tetangga kita, di antara kaum muslimin itu ada yang tak pernah hadir
sholat ke masjid berjamaah. Maka kita ketahui bahwa banyak sekali dari kaum muslimin yang akhirnya wajah-wajah yang tak pernah bertemu dengan kita di selama di luar bulan Ramadan, maka kita dapati bahwa banyak sekali kaum muslimin yang akhirnya memenuhi masjid-masjid, memenuhi mushola-mushola untuk sholat berjamaah selama bulan Ramadan. Dan begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya. Maka ini adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan, bahwa jangan sampai ketika Ramadan sudah berlalu, maka berlalu juga ibadah kita. Karena para ulama itu mengatakan, kunu rabbaniyin wala takun ramadhaniyin. Jadilah kalian itu hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kalian itu hambanya Rabb, dan janganlah kalian menjadi wala takun ramadhaniyin, dan jangan sebaliknya kalian malah menjadi hambanya Ramadan. Lalu apa yang dimaksudkan dengan hamba Ramadan? Yaitu adalah orang yang selalu meningkatkan kualitas ibadahnya. Mereka sangat gigih beribadah pada bulan Ramadan. Mereka sholat yang bahkan sebelumnya mungkin sholat 5 waktu atau sholat yang wajib saja itu mereka tinggalkan. Pada bulan Ramadan, alhamdulillah, mereka jangankan untuk melaksanakan sholat wajib, bahkan mereka sholat berjamaah di masjid. Nah, tentunya kita mengetahui bahwa Allah yang kita sembah, sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, dan seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya hadir pada bulan Ramadan. Allah yang kita sembah, salat yang kita persembahkan untuk Allah itu tidak hanya Allah itu hadir pada bulan Ramadan ini saja. Maka kita ketahui juga tentunya di luar bulan Ramadan itu Allah selalu mengawasi kita. Allah juga selalu hadir untuk tentunya menyaksikan kita apakah kita masih beribadah kepada Allah di luar bulan Ramadan atau tidak. Maka tentu perlu kita perhatikan bahwa ketika sholat kita, ketika ibadah-ibadah kita lakukan pada bulan Ramadan, setelah selesai bulan Ramadan janganlah sampai ibadah-ibadah itu kembali ke settingan pabrik awal kita ketika sebelum masuk bulan Ramadan. Harusnya Ramadan ini benar-benar menjadi bulan yang melatih kita untuk beribadah dengan maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya Ramadan ini benar-benar menjadi sesuatu yang mendorong dan menjadi training bagi kita semua, tentunya khususnya dalam perkara ibadah, dan menjadikan tentunya kita menjadi sosok yang lebih baik ketika kita sudah melewati atau Ramadan ini telah berlalu dari kita. Kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita ditempa untuk menjadi seorang muslim yang baik. Maka sebenarnya ketika di bulan Ramadan ini kita bisa melakukan berbagai ibadah, sebenarnya tidak ada lagi alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa suatu ibadah itu sulit untuk kita lakukan di luar bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ini Allah latih kita untuk berpuasa pada siang hari. Pada siang Ramadan kita Allah latih atau diwajibkan kepada kita untuk berpuasa pada siang Ramadan. Lalu di antara kita mungkin masih mengatakan sulit untuk berhenti dari makan-makan sesuatu yang mungkin mengandung mudarat, atau kita sederhanakan. Mungkin kita pada kesempatan kali ini atau kita tidak akan banyak membicarakan tentang hukum rokok ya, karena mungkin kita akan sangat berbeda dan sangat bervariasi ketika memutuskan hukum dari rokok. Namun satu hal yang bisa kita sepakati, apapun hukum rokok yang kita ambil, itu kita bisa menyepakati bahwa rokok itu adalah sesuatu yang tidak baik, dan semua kita bisa sepakat bahwa rokok itu bukanlah sesuatu yang mendatangkan begitu banyak manfaat dan lebih banyak kerugian daripada rokok yang kita konsumsi tersebut. Maka sebenarnya kita mengetahui pada bulan Ramadan itu Allah melarang mengkonsumsi hal termasuk rokok tentunya yang menjadi kategori pangan untuk masuk ke dalam tubuh kita, dan kita bisa menahan diri kita dari mulai pagi. Nah, dari mulai pagi dari mulai subuh tentunya hingga ke maghrib kita bisa untuk menahan diri kita untuk tidak merokok. Nah, ini sebenarnya tidak ada alasan lagi bagi kita ketika kita mengatakan sulit sekali berhenti merokok. Buktinya ketika Ramadan Allah hadirkan kepada kita, ketika puasa Ramadan kita laksanakan, kita bisa menahan diri dari merokok selama berjam-jam gitu, lebih dari 10 jam
atau bahkan sampai dengan 12 jam kita berpuasa, kita sanggup menahan diri kita. Lalu bagaimana mungkin kita masih saja mengatakan oh asam lidah tidak merokok, oh gelisah rasanya tidak merokok, ketika beberapa menit saja kita tidak merokok kita merasa gelisah. Lalu bagaimana mungkin kita bisa menahan? Bukankah kita adalah orang yang sama ketika bulan Ramadan datang, kita berpuasa Ramadan dan kita sukses menahan puasa selama berjam-jam untuk tidak merokok? Maka sebenarnya ketika mulai selesai dari Ramadan ini, kita bisa tentunya mengambil pelajaran dari latihan yang Allah berikan kepada kita untuk mulai diet atau mengurangi rokok jika kita tidak bisa berhenti sepenuhnya. Karena memang kita ketahui, mungkin kita sekali lagi kita bisa berbeda tentang hukum rokok ini, namun kita tentu sepakat bahwa rokok ini bukanlah sesuatu yang baik. Kita tentunya kalaupun kita perokok, kita pasti tidak ingin adik kita merokok. Kita perokok pasti kita tidak ingin anak kita juga menjadi seorang perokok. Maka tentu ini adalah hal yang perlu kita perhatikan di luar bulan Ramadan. Lalu sholat malam misalnya, di antara kita mengatakan sulit rasanya untuk bangun tahajud, di antara kita mengatakan sulit untuk sholat malam. Maka tidakkah kita pernah sadar bahwa kita diajarkan pada bulan Ramadan ini untuk tarawih, berdiri begitu lama bersama imam, dan kita kuat-kuat saja. Lalu bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa kita tidak kuat untuk sholat malam? Kita ketahui kita diajarkan untuk makan sahur, bangun sebelum subuh untuk sahur, makan sahur gitu. Lalu bagaimana mungkin kita mengalasankan oh saya terlalu mengantuk sehingga tidak mungkin untuk melakukan tahajud di malam hari? Padahal Allah sendiri sudah mengajarkan kita untuk bangun lebih awal sebelum datangnya atau sebelum masuknya waktu subuh. Dan sebenarnya di luar bulan Ramadan pun seharusnya sholat malam tetap bisa terlaksana. Yang harusnya kita sudah terbiasa bangun sahur, sekarang kita ganti mungkin sahur kita tersebut jika kita tidak berpuasa dengan sholat malam. Dan tentunya ibadah lain yang bisa kita maksimalkan adalah puasa itu sendiri. Sebagaimana kita 30 hari secara berturut-turut terbiasa untuk melakukan puasa, harusnya puasa-puasa sunnah yang bahkan hanya 2 kali dalam sepekan, Senin, Kamis, atau bahkan mungkin 3 kali dalam sebulan, puasa Yaumul Bid pada tanggal 13, 14, 15 pada setiap bulannya, itu menjadi sesuatu yang disunahkan. Maka bagaimana mungkin kita mengatakan kita tidak sanggup atau kita tidak mampu? Maka tentunya mari kita perhatikan ulang apa yang menjadi prioritas dalam ibadah kita, apa yang menjadi ibadah kita, apa yang sudah dilatih Allah, apa yang sudah Allah izinkan kita untuk melakukannya sebagai ibadah pada bulan Ramadan. Mari kita juga sama memaksimalkan ibadah tersebut pada bulan-bulan di luar bulan Ramadan setelah bulan Ramadan ini, agar akhirnya kita mengetahui bahwa Ramadan kita ini adalah Ramadan yang sukses, Ramadan yang meraih ketakwaan, karena pasca Ramadan itu ada bekasnya dari Ramadan yang telah kita lalui, yaitu dengan kita tetap konsisten melakukan ibadah setelah bulan Ramadan yang telah berlalu bagi kita. Maka untuk Ramadan yang masih tersisa ini, mari kita kembali menggiatkan lagi ibadah kita. Jika Al-Quran kita belum khatam, mari maksimalkan lagi, masih ada waktu beberapa hari lagi. Jika Qiyamul Lail kita masih biasa-biasa saja, mari perketat lagi. Dan jika doa kita masih kurang kuat, kurang kencang, mari kencangkan lagi doa kita, karena doa lah yang akan menembus pintu langit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku sekalian, pemirsa dimanapun kita berada, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.